Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya, channel Mantan Jongos. Kali ini saya membahas tentang 5 kelebihan berjualan online. Ikuti terus ya. Jadi 5 kelebihan berjualan online itu maksud saya nggak harus di marketplace ya, bisa lewat media sosial atau lewat WA, lewat website gitu kan. Intinya kita nggak harus ketemu langsung gitu loh, kita hanya transaksi lewat online. Jadi 5 kelebihan jualan online. Yang pertama, bisa dikerjakan dari rumah. Jadi kalau kalian jualan online itu nggak harus punya ruko. Kalau kalian harus punya stok barang, kalian nggak harus sewa ruko yang di pinggir jalan yang mahal gitu kan. Kalian bisa sewa tempat yang mungkin di gang gitu kan, yang penting bisa untuk stok barang. Jadi cost kita akan lebih kecil kalau kita berjualan online, karena kita nggak perlu ngeluarin biaya sewa kios atau ruko yang strategis. Bisa dari rumah. Kalau saya kan cuman pedagang apa ya, kalau saya kan cuman jualan digital ya, jadi saya punya stok barang tapi barang saya nggak kelihatan gitu loh. Kalau orang lihat ini jualan apa sih gitu. Tapi ini HP saya ini, stok barang saya ada di HP. Yang kedua adalah jangkauan lebih luas. Jadi kalau jualan online itu jangkauan nggak hanya satu daerah ya teman-teman. Kalian bisa menjangkau seluruh Indonesia, bahkan bisa ke seluruh dunia kalau kalian mampu ya, mampu tenaga, mampu modal gitu. Kalian bisa menjangkau seluruh dunia. Jadi kalau jualan offline kita biasanya cuman satu daerah itu aja, yang UMKM ya, itu cuman kebanyakan cuman satu daerah itu aja. Jadi tentunya kalau seluruh Indonesia itu omset kita akan lebih banyak walaupun peminatnya kecil. Misal kalau seperti saya kan jualan voucher game ya, itu nggak semua anak-anak, nggak semua orang suka game gitu loh. Walaupun ada yang suka, tapi nggak semua orang royal dengan gamenya. Yang mau beli ini beli itu nggak semuanya, mungkin hanya 10:1 atau 50:1 gitu loh. Jadi misal sekabupaten itu yang top up hanya 10 orang, yang lain kan ngapain sih game aja, kan cuma buat happy, ngapain kita bayar gitu loh. Paling yang royal dengan game itu misal satu kabupaten hanya 10 orang. Kalau seluruh Indonesia 10 orang kali sekabupaten Indonesia berapa? Banyak kan? Nah, jadinya gitu. Jadi kalau kita jualan online itu jangkauan kita lebih luas, walaupun produk kita peminatnya sedikit, tapi kalau seluruh Indonesia itu jadinya banyak banget. Terus yang ketiga, modalnya kecil. Kalau kalian jualan online itu modalnya kecil, hampir nol ya. Kalian cuma butuh HP. Kadang kalau kalian nggak punya modal untuk stok barang, kalian bisa reseller atau dropshipper. Misal tetangga kalian punya punya produk pertukangan atau apa. Kalau misal pertukangan ya, Pak saya bantu jualin ya, nanti saya kasih persenan aja gitu. Kalian cuman foto-fotoin terus ngiklan di Facebook, nanti barang sampai tujuan baru bayar gitu kan, bisa juga. Itu kan nggak perlu modal. Atau ya apa aja lah, potensi di daerah kamu dioptimalkan. Kalian nggak harus punya modal banyak kan. Ya, kalau punya modal lebih baik, tapi kalau nggak ada modal kita reseller dulu gitu loh. Terus yang keempat,
waktunya fleksibel. Kalau kita jualan online itu waktunya fleksibel banget. Saya itu bangun tidur jam 6, jam 7 ya, buka HP, sudah ada orderan 1-2 ya. Kalau kita jualan offline, kita jam 6 baru mau mandi. Kalau misalnya rukonya buka jam 7, kita harus macet-macetan dulu kan di jalan. Jam 7 baru buka, nunggu pembeli baru ada orderan. Tapi kalau online, kalian baru bangun, cuci muka aja belum, udah dapet cuan gitu loh. Jadi waktu kita lebih fleksibel. Terus bisa sampai malam ya. Kalau online itu suka-suka kita. Kalau kita nggak sibuk, nggak apa-apa, layanin sampai jam 12 malam gitu loh. Kalau offline, rata-rata itu berapa ya? Kalau toko, ruko atau apa, paling jam 4 tutup, jam 6 tutup, jam 9 tutup. Kalau online nggak ada waktunya, fleksibel, tergantung kitanya mau dapat banyak atau sedikit. Tapi intinya lebih fleksibel, kalian bisa atur sendiri. Kalian nggak tidur juga ya terserah gitu loh, yang penting ada yang order kan. Terus yang kelima adalah tidak tergantung sama cuaca. Jadi kalau bisnis online itu walaupun petir hujan itu nggak masalah ya. Beda dengan kalau kita jualan offline, kita punya ruko di pinggir jalan. Kalau hujan saya pasti itu omsetnya turun. Produk apapun, apalagi kalau makanan ya. Apalagi kalau penjual makanan malam. Saya dulu kan penjual makanan malam-malam. Kalau sore sudah hujan, malamnya aduh dapat 50% dari omset biasanya aja udah syukur-syukur gitu loh. Yang penting cuman mengembalikan uang belanjanya aja. Tapi saya yakin produk apapun kalau misalnya kita siang jualan ya, pagi sampai sore hujan itu pasti omsetnya turun. Beda dengan online. Kalau online walaupun hujan petir, banjir, itu pembelinya sama. Misal biasanya segini ya dapatnya segini. Ya kalau turun nggak banyak lah. Kan nggak semuanya hujan seluruh Indonesia gitu kan. Nggak semuanya krisis gitu loh. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya share pengalaman, termasuk pengalaman saya karena saya pernah jualan offline, pernah jualan online sekarang. Jadi saya sedikit tahu kelebihan jualan online ya. Dan saya rasa sangat sedikit sekali cost-nya. Saya itu nggak perlu biaya bensin, nggak perlu biaya makan siang, nggak perlu biaya apalagi ya, jajan gitu kan. Bensin saya nggak perlu. Saya itu cost-nya apa? Cuman kuota aja, kuota sama rokok. Uang makan siang itu makan bareng-bareng di rumah sama keluarga. Jadi saya nggak perlu uang makan, nggak perlu. Jadi sangat sedikit sekali pengeluarannya. Banyak. Jadi kalau misal 10% keuntungan ya 9% bersih lah. Itu nggak ada pengeluaran tetek bengek yang nggak ada pengeluaran yang seperti kayak orang jualan offline, perlu bensin, perlu uang makan siang dan lain-lain. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, karena saya masih menunggu 1000 subscriber. Untuk target saya adalah 1000 subscriber baru saya akan berkeliling ke daerah saya untuk mewawancarai pengusaha-pengusaha UMKM kita ya. Jadi bantu support, subscribe, karena nanti ilmunya yang jelas ilmunya lebih beragam. Oke, ini tambahan ya, kalau kalian sudah punya usaha offline, saya sarankan untuk menambah kerjaan kalian jadi online, ikut ngepost, atau kalau
produk makanan ya gabung di GoFood atau GrabFood. Kalau yang lainnya ya kita masuk ke marketplace atau ke jualan di media sosial. Jadi itu menambah income, hitung-hitung untuk tambahan ya, karena nanti lama-lama juga kalian akan semakin dikenal di dunia online, toko kalian akan semakin dikenal karena potensinya itu sangat luar biasa, apalagi di luar Pulau Jawa ya. Misal kalian itu di Jawa ya, itu produknya sudah pasti lebih murah dari di luar Pulau Jawa. Jadi misal produk apa ya, intinya biasanya lebih murah lah. Jadi kalau orang luar Pulau Jawa itu beli produk kalian itu sangat murah. Kalau misalnya ongkirnya emang lebih mahal ya, tapi bagi mereka itu sangat murah. Karena apa? Karena pendapatan mereka itu beda dengan orang Jawa ya. Misalnya di Jawa 3-4 juta, di sana 10 juta. Itu 10 jutanya di luar Pulau Jawa itu normal ya, tapi biaya mereka makan juga banyak sih. Tapi intinya begitu. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Kalau ada pertanyaan silahkan komen. Makasih.